Setelah mengandung anaknya selama lebih dari 3 bulan, sang induk mulai merasakan pertanda akan lahirnya sang buah hati. Ia mulai merasakan nyeri pada perutnya, dan segera saja ia mencari tempat tersembunyi yang terlindung, aman, serta nyaman. Itu adalah sarang dadakan yang dijadikan tempat bersalin. Harimau yang hendak melahirkan itu mulai merebahkan tubuhnya. Dengan nafas yang tidak beraturan, ia berkonsentrasi supaya bisa melahirkan dengan lancar. Berbeda dengan manusia, hewan-hewan melahirkan anaknya secara mandiri. Mereka melakukannya tanpa bantuan dari makhluk manapun, dan nyatanya mereka bisa melahirkan dengan lancar. Harimau juga sama, ketika melahirkan mereka berjuang sendiri. Bahkan, pasangan yang seharusnya ada di sampingnya ketika proses melahirkan juga tidak terlihat sama sekali. Pejantan tidak punya urusan sama sekali setelah perkawinan. Jadi betina yang harus berjuang sendirian demi buah hatinya. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya bayi harimau lahir juga. Induknya merasa lega meski masih merasa lemas karena proses melahirkan. Tapi rasa bahagia karena kehadiran sang buah hati seakan memberinya tambahan energi. Harimau biasanya melahirkan 2 bayi, tapi tak jarang mereka bisa melahirkan hingga 4 bayi sekaligus. Induk harimau dalam kondisi lemah ketika ia sudah harus melakukan perawatan pertama pada buah hatinya yang tidak berdaya. Saat lahir, bayi harimau dalam kondisi buta, matanya tertutupi selaput. Kondisi itu akan bertahan antara 6 hingga 14 hari, sampai akhirnya mata mereka bisa terbuka dan penglihatannya mulai bekerja dengan baik. Bayi harimau terlahir dengan berat hanya di kisaran 1 kg. Pada kisaran setengah jam setelah terlahir, bayi harimau yang normal mulai merengek. Itu adalah pertanda bagi sang induk untuk mulai membersihkan tubuh bayinya. Setelah 4 jam dari waktu kelahiran, bayi harimau akan mengikuti naluri alaminya untuk menyusu pada sang induk. Pada momen ini, induk harimau menghususkan dirinya untuk terus berada di sisi bayinya. Selama 3 harian, sang induk akan berusaha supaya bayinya bisa mendapat asupan susu sehingga mereka bisa bertahan. By the way, ada momen di mana induk harimau terpaksa memakan bayinya. Biasanya mereka yang lemah atau cacat. Apalagi ketika kondisi sang induk tidak memungkinkan untuk bertahan ketika mengasuh bayinya. Ancaman bahaya pertama yang harus dihadapi bayi harimau adalah induknya sendiri, karena sebagian malah jadi makanan darurat bagi sang induk. Meski kedengarannya sadis, tapi begitulah cara mereka bisa bertahan. Seleksi alam itu berat. Bayi harimau hanya mendapat makanan berupa susu dari induknya lebih dari 1 bulan. Dan itu adalah pekerjaan yang berat bagi induk harimau. Karena selain memenuhi kebutuhan nutrisi buah hatinya, mereka juga harus mengisi perutnya dengan daging. Dan tentu saja mereka harus mencari makan, khususnya dengan memburu mangsa, sembari menjaga buah hatinya yang masih tidak berdaya. Selama beberapa bulan pertama, induk harimau biasanya terus memindahkan bayinya demi menjaga mereka dari ancaman bahaya. Pada masa awal pengasuhan, induk harimau harus bisa membagi waktu untuk menjaga buah hatinya sembari mencari makan. Selain berburu sendiri, mereka juga mendapat makanan dari bangkai yang ditemukan. Kadang pasangannya juga berbaik hati, membiarkan hasil buruannya dinikmati oleh betina dan juga anaknya. Bayi harimau mulai bisa bergerak lincah setelah usia 1 bulan. Mereka mulai merepotkan karena pergerakannya harus dipantau oleh sang induk. Pergerakan mereka juga mengundang bahaya dari hewan lain yang bisa jadi ancaman. Setelah 1-2 bulan berlalu, bayi harimau mulai tumbuh. Sang induk mulai mengenalkan mereka dengan daging. Ini adalah masa awal bayi harimau mulai memakan daging. Pengalaman yang luar biasa bagi calon sang raja hutan. Ketika anaknya sudah mulai aktif, sang induk mulai meninggalkannya di dalam sarang ketika ia berburu mangsa. Nantinya hasil buruannya akan dibawa ke dalam sarang untuk dimakan bersama. Beda singa, beda harimau. Jika anak singa baru bisa makan daging setelah sang ayah dan induknya makan, bayi harimau makan terlebih dulu. Barulah sang induk makan setelah anaknya kenyang. Beberapa bulan berlalu, bayi harimau yang lucu mulai tumbuh jadi sosok remaja yang penuh dengan rasa penasaran. Ia mulai mengikuti induknya mengelilingi hutan, memperhatikan induknya dalam melakukan berbagai hal. Dan tentunya mereka mulai belajar cara memburu mangsa dari sang induk. Jika kita perhatikan, harimau tidak mengajari anaknya secara langsung melalui mangsa yang sudah dilemahkan. Jadi harimau muda harus mencobanya sendiri ketika belajar memburu mangsa. Dan tentunya pada awal percobaan pasti akan mengalami kegagalan.
Berbeda dengan induk cheetah atau singa, mereka biasanya membawakan mangsa kecil dan lemah supaya anaknya langsung mempraktekkan cara memburu mangsa. Harimau muda mulai berburu mangsa ketika usianya menginjak 18 hingga 20 bulan. Jadi hampir 2 tahun mereka menggantungkan hidupnya pada sang induk. Pada beberapa percobaan awal, harimau akan mengincar hewan kecil yang ada di sekitarnya. Beberapa kali mereka harus gagal ketika menangkap mangsa. Untungnya sang induk masih terus memantaunya, sehingga mereka bisa belajar dari kesalahannya dan mereka masih mendapat asupan daging dari kebaikan sang induk. Pada usia 2 tahun, biasanya harimau mulai hidup mandiri dan mereka akan berpisah dari induknya. Sebagai hewan soliter, harimau yang baru menginjak usia dewasa akan mencari wilayah kekuasaannya sendiri. Ia menandai wilayahnya dengan air kencing serta cakaran di pohon. Harimau dewasa mulai meninggalkan mangsa kecil. Mereka mulai menunjukkan tajinya. Target buruannya adalah hewan besar, entah rusa, babi hutan, kerbau, gaur, dan bahkan gajah. Ada banyak sekali mangsa yang bisa diburu oleh harimau, dan mereka melakukannya sendiri. Ketika berhasil memburu mangsa besar, harimau akan memenuhi perutnya hingga kenyang. Mereka lalu menyimpan sisanya di tempat yang aman. Itu adalah cadangan makanan untuk beberapa hari. Kehidupan harimau dewasa berjalan dengan berbagai situasi. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan. Ada kalanya mereka harus menghadapi mangsa yang berani melawan balik. Ada kalanya mereka bermasalah dengan para pesaingnya. Dan tak jarang mereka harus mengaku kalah dan menyingkir dari wilayahnya ketika ada pesaing yang lebih kuat. Pejantan yang mulai hidup mandiri akan mengikuti naluri alaminya. Mereka yang mulai mapan dengan wilayah kekuasaan serta kemampuan berburunya akhirnya mulai mencari pasangan. Pejantan mulai mengaum. Ia coba berkomunikasi dengan jenisnya. Setelah beberapa waktu, ia akan bertemu dengan pasangannya. Biasanya mereka akan hidup bersama selama 10 hari, melakukan perkawinan secara intens, dan setelahnya mereka akan berpisah. Pejantan meneruskan hidupnya. Mereka bisa saja mencari pasangan lainnya. Sementara betina yang mulai hamil akan menjalani kehidupannya sebagai calon induk. Mereka mengandung bayinya sekitar 3 bulan, dan akhirnya mereka melahirkan. Generasi harimau terus berganti. Yang tua mati, dan yang lahir akan jadi pengganti. Andai saja kehidupan mereka bisa berjalan dengan baik, mungkin saja populasi harimau tetap stabil atau bahkan bertambah banyak. Sayangnya kesempatan bayi harimau untuk tumbuh dewasa sangatlah kecil. Meski jadi raja hutan, tapi ada banyak ancaman yang membahayakan mereka, khususnya dari manusia. Usia harimau di alam liar sekitar 15 tahun, sementara di penangkaran usia mereka bisa mencapai 25 tahun. Dan dalam waktu yang terbilang singkat itu, harimau telah melalui berbagai pengalaman yang luar biasa. Mereka harus berjuang untuk hidup, untuk bisa tumbuh, berkembang, dan bertahan dengan kehidupan alam liar yang sangat berbahaya.